kuasa memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik. Tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, semuanya untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih. Selanjutnya silakan Pastor untuk kata kisi kita malam hari ini. Sudah dihidupkan kah apinya? Sudah hilang ya? Iya. Oh, ada. Oh, ada. Ya karena yang 14 pelindung itu Mas Tinu sudah share, akan saya teman-teman baca. Teman-teman baca saja sendiri dengan harapan memang benar-benar di download, terus dibaca. Tetapi malam hari ini saya hanya memberikan, sebenarnya sudah kita doakan, hanya memperkenalkan beberapa 3 atau 4 santo dan santa yang menjadi pelindung pada saat bahaya pandemi. Yang pertama itu Santo Quirinius dari Neus, itu pelindung penderita wabah pes dan cacar. Quirinius lahir pada abad pertama dan meninggal pada tahun 116 Masehi. Legenda mengatakan bahwa ia adalah semacam hakim tribun Romawi dan diperintahkan kaisar untuk mengeksekusi Alexander, Eventius, dan Theodolus dengan alasan mereka adalah orang Kristen. Jadi pada zaman itu belum ada Protestan, belum ada Betania dan lain sebagainya, tetapi semua yang percaya pada Yesus itu disebut Kristen. Itu ada di dalam Kisah Para Rasul bab 11 ayat 21. Di sana dikatakan bahwa di Antiokhia lah mereka yang percaya kepada Yesus disebut sebagai Kristen. Nah, kemudian dalam perjalanan, Kristen itu sebenarnya adalah Katolik itu sendiri. Jadi ya
Kemudian sekarang di Indonesia justru terjadi sebaliknya, bahwa saudara-saudari kita di gereja sebelah seakan-akan memonopoli bahwa mereka sajalah Kristen. Sebenarnya itu tidak benar. Padahal di Indonesia kan cuma diakui Protestan, tapi kalau di dirjen mereka adalah dirjen Kristen dan bukan dirjen Protestan. Itu saja. Terus, namun pada saat itu Quirinius saat itu menyaksikan mujizat yang dilakukan oleh ketiga pria, yaitu Alexander, Evensius, dan Theodolus. Dan kemudian ia pun dibaptis bersama dengan putrinya, Balbina. Quirinius dan Balbina kemudian dipenggal karena menjadi Kristen dan dimakamkan di katakombe Via Appia, itu di Italia. Dokumen dari Cologne tertanggal pada tahun 1485, 1500 tahun kemudian, mengatakan bahwa tubuh Quirinius disumbangkan oleh Paus Leo ke-9 pada tahun 1050 kepada saudara perempuannya, itu saudara perempuan dari Paus Leo ke-9, yang saat itu menjadi kepala biara Neuss. Segera setelah itu, Charles Ball dari Burgundi mengepung Neuss dengan pasukannya. Warga Neuss berdoa meminta bantuan Quirinius dan pengepungan pun berakhir. Artinya tidak sampai pada sebuah peperangan. Di tempat itu kemudian muncul mata air yang didedikasikan untuknya. Santo Quirinius diminta lagi juga untuk melawan babapes dan cacar. Seperti itu. Lalu yang kedua, Santo Antonius Agung, pelindung penderita penyakit menular. Jadi ini semua penyakit yang menular. Antonius adalah salah satu rahib pertama dan dianggap sebagai pendiri Bapak Monastik Kristen. Antonius menghimpun para anggotanya dalam sebuah komunitas yang kemudian menyebar ke seluruh Mesir. Jadi pada zaman monastik itu memang banyak rahib justru ditemukan, atau banyak komunitas-komunitas Benediktin sebenarnya justru banyak ditemukan di wilayah Mesir, daerah-daerah padang gurun. Sebentar. Antonius dikenal sebagai Antonius Agung, Antonius dari Mesir atau Antonius dari padang gurun, dan Antonius dari Tebes. Itu banyak gelar yang diberikan kepada dia. Ia juga dikenal sebagai Bapak para rahib. Hari pestanya dirayakan pada tanggal 17 Januari. Santo Antonius Agung juga dianggap sebagai pelindung terhadap penyakit menular. Tentu bahwa kemudian diangkat sebagai pelindung penyakit menular ataupun seperti Quirinius, itu tentu ada mujizat yang ditemukan. Karena proses kanonisasi untuk bisa menjadi seorang santo dan santa itu harus minimal kalau sampai ke beato itu menjadi beato satu mujizat, lalu sampai dengan santo atau santa itu harus sudah mujizat. Kalau mau lebih cepat, kalau misalnya di sini Mas Tinus itu mau cepat jadi santo atau santa, ya jadi martir saja, itu loh. Pura-pura pergi tidur di masjid sana, pegang rosario lalu kasih darah sedikit, itu sudah itu bisa cepat jadi martir itu. Nah, itu Santo Antonius Agung. Lalu Santo Edmund yang tadi di dalam doa ada didoakan Edmundus, itu adalah pelindung untuk para korban pandemi. Ya, seperti saat ini bersama Santa Corona dan Santo Victor. Santo Edmund diakui sebagai pelindung para korban pandemi. Orang suci ini hidup pada abad ke-9 dan wafat pada tahun 869. Tidak banyak yang diketahui tentang santo ini, ya namanya juga tentu tulisan-tulisan tentang santo ini sudah rusak dan banyak hal yang tidak diketahui, termasuk santo-santa yang memang kita peringati. Itu sebenarnya ya hanya dari kesaksian-kesaksian tentang ajaran-ajaran mereka yang kemudian dihidupi, seperti Santo Agustinus, Santo Ignatius dari Antioquia, dan santo-santa yang lain. Namun, gereja-gereja di seluruh Inggris mendedikasikan penghormatan kepada Santo Edmund. Ia dibunuh oleh pasukan Denmark pada tahun 869 sebagai martir. Santo Edmund juga menjadi pelindung para korban penyiksaan dan
perlindungan dari wabah. Dan di sana juga ada Santo Damian dari Molokai menjadi pelindung orang kusta. Jadi Santo Damian ini juga menjadi pendiri dari salah satu tarekat yang ada di Indonesia juga, yaitu SSCC. Nah, mereka itu yang sebenarnya merawat orang-orang yang mengalami sakit kusta. Lalu Santa Dipna, gadis Irlandia berusia 15 tahun yang merupakan juga pelindung gangguan emosi. Nah, ini orang-orang mungkin sakit jiwa dan lain sebagainya. Dan juga di dalamnya sana ada Santo Matias, santo penyembuh, pencandu alkohol dan penderita cacar. Santa Trifonia, santa yang membantu memerangi kutu busuk, tikus, dan belalang. Jadi kalau pada saat ada hama-hama seperti itu, mintalah bantuan kepada Santa Trifonia. Itu ada beberapa santo-santa yang memang sebenarnya banyak santo-santa, tetapi kemudian ya peringatan-peringatan mereka itu tidak menjadi peringatan wajib ataupun pesta, hanya fakultatif, karena mereka hanya tidak memiliki seperti santo-santa lain ajaran-ajaran yang juga menjadi teladan hidup bagi umat Katolik. Tetapi mereka pun tetap dimintai doa-doa mereka untuk menjadi pelindung bagi kita. Itu. Saya kira itu, Mas Tinus. Terima kasih Pastor. Tapi sarannya tidak saya terima tadi. Atau kalau tidak ya Mas Fandi toh. Mana orangnya? Fandi. Fandi masih keliling Pastor. Terima kasih Pastor untuk penjelasan singkat tentang 14 yang sudah saya share juga di grup. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, Yani, PR-nya sudah dikerjakan ya? PR ya? Nah, Tar. oke teman-teman, ini penjelasan sedikit tentang Tar. Aku tuh bisa share screen nggak ya Kak ya? boleh, bisa saja. Bentar ya. Nah. Bentar. Aduh. Nah, Mahasiswa teladan ini. takut salah makanya selalu kubu tulis. Dia paling rapi nulisnya itu dari SMA itu, Enggak lah. paling lengkap itu. Kak, jangan buka kartu nilai dan kawan-kawan Kak. Tolong. Kan dosen idola. Oh jangan. Aduh, Mak. Kita tunggu Yani tentang apa penjelasan Makanan kan semuanya. makanan. Nah, ya. Nah, setelah vaksin ya. Iya, makanan after vaksin dan sebenarnya sama aja sih. Kalau Bisa, yang ilmiahnya yang seperti yang di Filipina ya Pastor ya. Ya. Setelah makan itu dilarang yang amis-amis. Kalau yang setelah vaksin tidak boleh makan yang amis-amis ya kalau nggak Ya. salah. Ya. Kalau secara ilmiahnya sih saya nggak dapet. Malah kayak ikan itu malah dianjurkan karena dia antiinflamasi. Cuma tadi diskusi sama temen, dugaannya sih karena kalau yang amis itu kan cenderung seafood. Sepertinya terkait sama faktor alerginya. Jadi ditakut dapat menginjus alerginya gitu. Kayaknya sih itu yang ditakutkan. Cuman kalau dari kayak jurnal yang ngomong bahwa itu nggak boleh, itu saya nggak ketemu gitu. Terus yang diketemukan malah yang sebentar. Bisa screen ya? Iya ntar, aku share screen dulu. Oke. Itu apa ya? Wait to share the content. Share. Kok nggak mau share? Ntar Kak. Kayaknya harus aku open dulu Kak. Masa bangun, tidur itu loh dia. Ini apa Kak yang dipilih? Your entire screen, window, apa tab? Aku nih nggak pernah pakai Google Meet. Katro aku nih pakai ini. Window ya? Oh ya, window. Ya.
Kelihatankah? Kelihatan nggak? Ya kelihatan deh. Ah ya, saya nggak kelihatan. Ya udahlah, nggak usah di share screen lah. Nggak usah di. Jadi pertanyaannya kemarin pasca vaksin disarankan untuk tidak mengkonsumsi makanan berbau amis. Kalau dari jurnalnya nggak ketemu. Jadi yang kalau dari jurnalnya malah disarankan orang yang baru divaksin dan juga yang sedang sakit, sebenarnya secara keseluruhan sih, terutama COVID, itu disarankan untuk mengkonsumsi makanan yang dapat meningkatkan imunitas dan punya efek antiinflamasi. Kenapa? Karena pada saat kita infeksi, itu pada saat virusnya masuk, tubuh itu memproduksi sel-sel imun yang namanya sitokin. Sitokin itu merupakan sel yang menyebabkan inflamasi. Inflamasi itu kan tujuannya untuk membunuh bakteri atau virus yang masuk gitu. Makanya kalau sakit malah disuruh makan makanan yang punya efek antiinflamasi supaya tidak nambah-nambahin inflamasi yang sudah ada di dalam tubuh kita. Kurang lebih gitu. Ini maaf tidak sempat di Indonesia kan, tapi saya yakin kakak-kakak semua bisa bahasa Inggris. Ini faktor yang memengaruhi respon imun terhadap vaksinnya, ada sekian banyak. Salah satunya itu adalah faktor nutrisinya. Kemudian, nah ini makanan yang disarankan untuk menekan stres oksidatif. Stres oksidatif itu kayak gangguan yang terjadi di tubuh pada saat terjadi infeksi, kemudian dia punya efek antiinflamasi sama mencegah badai sitokin. Tadi yang sitokin kalau diproduksi berlebih akhirnya malah menyebabkan kerusakan. Itu namanya badai sitokin. Yang disarankan itu ada zinc, vitamin D, vitamin C. Ini 3 vitamin yang sekarang laris manis kayak kacang goreng di apotik. Susah banget carinya. Ini 3 ini karena dia memang disarankan. Kemudian kurkumin itu yang ada di kunyit atau temulawak. Terus sinamaldehid itu yang ada di kayu manis. Alisin itu yang ada di bawang putih. Piperin itu yang ada di merica hitam. Lalu selenium itu mineral, propolis itu juga yang lagi booming, yang madu seperti HDI merek. Terus probiotik itu seperti Yakult atau suplemen-suplemen yang ada judulnya Lactobacillus. Lactoferrin itu yang biasanya ada di susu formula. Quercetin itu seperti kalau nggak salah kemarin mineral juga. Gitu. Jadi ini makanan yang disarankan kalau pasca vaksin atau lagi sakit. Buat teman-teman yang lagi sakit sekarang, banyak-banyak makan makanan yang seperti ini. Gitu. Yang dilarang itu makanan dengan indeks glikemik yang tinggi. Kenapa? Karena gula itu kalau disimpan di tubuh dia jadinya lemak. Nah, lemak itu dia bisa memicu terjadinya inflamasi karena tubuh berusaha untuk mengurangi atau menekan si kadar gula tersebut di dalam tubuh kita. Jadi yang dilarang makanan yang manis-manis, gula, soft drink, roti putih, kentang, nasi putih, terus makanan yang lemak jenuh, gorengan-gorengan dan kawan-kawan, kemudian daging merah yang diproses, sosis dan kawan-kawan. Kemudian omega 6 ini kayak minyak canola, itu bukan yang nggak boleh tapi harus diimbangkan dengan omega 3. Nah, omega 3-nya ini yang ikan. Makanya tadi saya bilang di jurnal sih ikan malah disarankan karena dia makanan yang bersifat antiinflamasi begitu. Ini sedikit mekanismenya kenapa makanan itu bagus, karena pada saat kita baru sakit, si virus itu akan menginfeksi kita itu lewat reseptor yang namanya ACE2, ini adanya di sel imun. Nah, kalau kita glukosanya tinggi atau orang diabetes itu akan memicu reseptor ACE2-nya ini menjadi lebih banyak. Makanya pasien-pasien COVID dengan komorbid diabetes ataupun sakit jantung itu harus hati-hati karena reseptor ininya banyak, jadinya virusnya akan semakin banyak yang bisa menempel di dalam tubuh. Akibatnya, karena dia menempelnya di sel imunnya malah tidak bisa bertugas untuk membunuh si virus COVID ini yang masuk. Yang disarankan adalah makanan-makanan yang ada di samping ini, kalau memang tujuannya untuk cari makanan apa yang boleh ataupun tidak boleh dikonsumsi selama COVID atau pasca vaksinasi. Kurang lebih seperti itu. Ya, selesai PR-nya.